Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isram di channel YouTube Isram Law. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, video ini sengaja saya buat untuk mengedukasi kita semua, sharing terkait masalah persoalan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, topik pembahasan kali ini adalah tentang perceraian. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah perceraian dapat diajukan tanpa persetujuan suami ataupun istri? Nah, ini lagi-lagi persoalan rumah tangga ya. Terkait persoalan rumah tangga, bagi bapak atau ibu, teman-teman yang pernah berkeluarga tentu pernah mengalami yang namanya persoalan di dalam rumah tangganya. Ketika ada persoalan seperti ini, tentunya akan melakukan upaya-upaya untuk membangun komunikasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Biasanya upaya tersebut ya dilakukan dengan cara apa? Membangun komunikasi yang baik ya, menggunakan jalur musyawarah, pendekatan secara kekeluargaan, bahkan ada juga yang menggunakan jalur mediator untuk memediasi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Namun apabila semua upaya-upaya yang sering atau yang telah dilakukan untuk mempertahankan keluarganya gagal, maka biasa bermuara pada proses di pengadilan ya, begitu ya teman-teman. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi ya, apakah pengajuan gugatan itu bisa dilakukan meskipun apabila suami atau istri ya tidak sepakat untuk bercerai atau tidak setuju untuk bercerai, atau bahkan tidak mau menandatangani surat panggilan ketika ada yang datang di rumah untuk hadir pada proses persidangan di pengadilan. Nah itu ya teman-teman. Nah, alasan bercerai itu sudah diatur di dalam undang-undang ya, acuannya pada ketentuan undang-undang. Nah, yang non muslim acuannya pada undang-undang perkawinan, dan bagi yang muslim acuannya di kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam undang-undang tidak mengatur tentang alasan sama-sama setuju atau tidak setuju ya, namun di dalam aturan hanya menyebut tentang alasan-alasan bercerai. Nah itu ya teman-teman. Nah, adapun surat persetujuan yang dibuat antara suami dan istri ya, itu hanya untuk mempermudah jalannya proses perceraian di pengadilan atau di persidangan. Nah itu ya, jadi yang memutus perceraian itu adalah majelis hakim. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah majelis hakim. Nah, musyawarah majelis hakim tersebut akan melahirkan sebuah keputusan. Keputusan tersebut nanti akan melahirkan akte perceraian. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan berprasangka atau berpikir bahwa dengan tidak adanya persetujuan baik dari suami maupun istri ya, itu tidak bisa diajukan proses gugat cerai di pengadilan. Nah, tidak demikian ya teman-teman. Nah, semua kembali lagi kepada putusan majelis hakim. Jadi meskipun suami atau istri tidak berkenan, tidak sepakat atau tidak setuju dalam proses bercerai, itu bukan berarti tidak bisa diajukan atau permohonan gugatan kita itu ditolak ya. Tidak seperti itu ya. Jadi hakimlah yang menentukan. Nah itu urusan hakim sebenarnya ya, entah itu kita mau setuju atau tidak setuju untuk bercerai. Nah hakimlah yang menentukan. Nah terus kemudian persoalan ditolak atau tidaknya suatu permohonan atau gugatan di pengadilan oleh majelis hakim ya, itu tergantung dari
dalil dan pembuktian kita. Istilah perdatanya ya, siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan. Misalkan contoh, suatu gugatan perceraian diajukan ke pengadilan dengan alasan karena istri telah sering mengalami KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, sering diterlantarkan, tidak dinafkahi baik secara lahir maupun batin. Nah, dalil-dalil tersebut itu harus kita buktikan ya, harus kita buktikan. Bila mana kita tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang kita ajukan di pengadilan, nah bisa jadi ya permohonan kita itu ditolak oleh hakim. Karena apa ya, kita tidak bisa meyakinkan majelis hakim terkait dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya suatu gugatan ke pengadilan. Nah, ketika dalil kita disertai dengan pembuktian yang dapat meyakinkan majelis hakim, maka bisa jadi ya putusan dapat diterima atau dikabulkan. Seperti itu ya teman-teman. Putusan itu bukan tolak ukurnya ya suami tidak mau bercerai atau istri tidak mau bercerai lantas hakim akan mengikuti keinginan kita. Tidak ya. Jadi hakim akan berpatokan dengan dalil dan pembuktian kita. Sejauh mana kita membuktikan dalil-dalil tersebut, maka yakinlah dalil kita itu bisa diterima. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, khazanah keilmuan pada bidang hukum ya. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.